Selamat datang di Relaktivitas lagi. Kita malam ini ngobrol-ngobrol lagi nih. Kalau kemarin kita sibuk ngobrolin tentang identitas dan pengenalan diri. Nah, kali ini kita akan melanjutkan series dari Seven Deadly Sins. Ya, dari 7 dosa mematikan. Kemarin kan kita bahas tentang pride, rasa Sombong. kesombongan. Kali ini ada salah satu dosa mematikan. Sebenarnya konsep dosa mematikan itu nggak selalu tentang benar-benar dosanya, tapi perilakunya, tindakannya. Itu yang perlu diperhatikan ya teman-teman kita semua. Jadi bukan peranannya sebagai dosa, tapi perilakunya sebagai kehidupan sosial. Nah, yang kita bahas kali ini adalah sloth. Nah, sloth itu bisa dibilang kemalasan ya. Ya, jadi nih awas nih, bukan sloth artian judi, bukan artian Zeus, bukan artian jackpot atau apa, Maxwin lah itu. Rungkan. Ya, bukan itu. Bukan tentang itu ya slothnya. Ini SLOTH, jadi sloth. Oke. Intinya sloth ini adalah sebuah sifat yang ya biasa kita sebut dengan rasa malas. Tapi sifat malasnya ini bukan cuman malas nggak mau nyuci baju sekarang, maunya besok. Enggak, bukan, ini lebih parah lagi, kayak mungkin sampai ke tingkat malas membangun kehidupan, malas memperbaiki hidup, malas berbuat baik, malas bertaubat, malas untuk berpikir atau malas untuk melakukan nyuci sesuatu baju, hal yang baik gitu kan. Seperti nyuci baju. Mengapa Anda membawa itu hanya karena Anda menemukan rendaman cucian bajuan saya ya? Jadi baju itu lagi gua rendem ya, bukan belum gua cuci. Kenapa jadi bahas baju gua? Lanjut. Jadi sikap sloth atau dosa sloth ini, kita kan selalu berpikir malas dong, kayaknya bukan sesuatu dosa yang besar deh, atau kayak bisa bukan sesuatu sih, kesalahan gitu kan? yang besar deh, atau sloth itu kayak gini loh, orang-orang tuh selalu menganggap kayak misalkan gue males nih buat belajar, itu kayak dosa ya udah kayak sederhana, padahal itu kan dosa besar. Baru ulangi gitu. Nah, jadi sebenarnya itu dosa besar karena dengan malasnya kita belajar akan mempengaruhi kehidupan kita selanjutnya, akan menciptakan dosa-dosa yang lain, dan itu akan memperburuk kehidupan kita. Makanya itu disebut sebagai Seven Deadly Sins salah satunya. Makanya soalnya pernah baca buku ini kan, apa tuh? Apa sih ini lupa. Ada yang baca sekarang. Lupa ada warna kuning sampulnya, warna kuning, terus habit gitu. Atomic Habit. Nah, jadi mengapa jadi saya yang mendeskripsikan? Di buku Atomic Habit ini kan kita sama-sama tahu dong, dijelaskan bahwa 1% setiap hari itu dalam 365 hari atau setahun itu 365%. Betul. Gitu kan. Jadi seenggaknya kayak kita berproses 1% per hari aja itu sebenarnya udah lumayan ada pengembangan gitu kan. Dibalikin. Kalau kita malas 0,1% per hari ya minus, tetap minus gitu kan. Walaupun 33% minus dalam setahun ya itu kan parah gitu loh. Masa hidup kita makin lama ngabisin beras di rumah ya kan, mah minta uang buat ngerokok, mah minta uang buat sunmori, Ma minta uang mau ngedate, Ma minta uang buat pacaran, Ma minta uang dong buat es penguin, bla 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 bla. Tapi ketika dilihat rapot ujung tahun gitu kan, ternyata sifat kita, kelakuan kita dan perilaku kita tuh minus 33% dari tahun lalu. Yang membaik. Bukannya rugi. Dan ini juga selalu interpretasi gitu terhadap diri kita setiap pergantian tahun. Semoga tahun ini akan jadi jauh lebih baik daripada tahun sebelumnya. Di bulan Juli hancur. Satu hari pertama melewati sudah hancur gitu. Jadi kayak kadang kita konyol gitu ya kalau membahas tentang sloth ini, karena korbannya banyak, termasuk kita menjadi salah satu korban yang mungkin dulunya kita sempat malas belajar matematika, belajar menghitung malas banget, hingga akhirnya kemampuan dalam menghitung berkurang gitu. 7 kali 3 ya? Anda nggak tahu berapa? 21. Berarti bertambah. 6 kali 9 coba. Karena ada 9 saya malas. 6 kali 9 tuh gampang. 6 kali 10. Iya. 60 dikurangin 6. 54. Bener gak sih? Enggak tahu. lanjut kita itu. Jadi kita bakal lanjut ke topiknya lagi nih, bahwa sloth ini banyak memakan korban gitu. Bukan sloth, gue selalu mengarahkan ke judi ya. Sloth, kemalasan ini memakan korban gitu. Intinya begini guys, dalam berkehidupan nih,
stoiknya keluar. Stoik. Jadi sangat stoik. Sangat stoik. Pikiran Anda tidak stoik. Nah, jadi dalam berkehidupan tentunya ya ada banyak mimpi yang perlu kita capai. Siapa yang mimpi nikah di umur 24? Ya, Cung. Siapa yang mimpi jadi direktur di umur 22? Gila Anda. Nah, jadi kalau misalnya kita tidak berproses pelan-pelan, tidak percaya dengan namanya persistensi, ya konsisten dan persisten tuh beda. Konsisten tuh kita 1%, 1% aja setahun. Kalau persisten tuh 1% sekarang, 2% mungkin besok, 3% mungkin lusa, dan mungkin 17% di minggu depan, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, compounding interest. Compounding interest jadi bertumpuk jadi kayak bunga. Nah, cuman sayangnya ya dilihat dari data membaca aja ya. Data membaca kita tuh negara dengan literasi paling rendah ketiga, intinya paling terbawah di dunia. Itu kan malas membaca gitu, belum malas mencuci, belum malas mandi, belum malas melakukan aktivitas lain-lain gitu kan. Itu pun berpengaruh, terutama malas mencuci. Itu sangat merepresentasikan kemalasan kita ya. Bahkan untuk sesuatu yang sifatnya membaca aja. Bayangin, membaca tuh lu nggak perlu ngapa-ngapain loh, cuman melihat, menganalisis gitu, melihat untuk menerima informasi lo, nggak ngapa-ngapain serius. Dengan membaca lu nggak habis bensin, membaca lu nggak harus keluar keringat gitu, tapi kita malas. Dan betul kata Arya tadi bahwa kita sebagai sebagai sebuah negara yang minat bacanya rendah. Oke, ditambah lagi gue punya pembelaan sebenarnya sedikit tentang itu. Kita nggak minat baca kita nggak rendah sama sekali. Kita punya ketertarikan untuk membaca, tapi kita memiliki kemalasan dalam memilah informasi tentang bacaan kita yang rendah. Gini, gue selalu menginformasikan, selalu bertanya ke teman-teman semua gitu, kayak artis mana yang selingkuh kemarin, pasti tahu. Tapi kalau misalkan teknologi apa yang baru dibuat kemarin, mereka nggak tahu. Jadi sebenarnya secara faktanya sebenarnya minat baca kita nggak rendah, tapi minat memilih bacaan yang sesuai, bacaan yang berfungsi dengan baik terhadap kita itu yang rendah gitu. Tapi itu paradoks gak sih? Maksudnya orang-orang tidak bisa memilih informasi yang menarik. Artinya mereka lebih tertarik tentang entertainment karena memang mereka tuh secara naluri ini menarik nih, hidup orang perlu dikomentari. Itu betul. Dan mereka tidak menganggap teknologi menarik karena tidak pernah baca. Nah, ini kan awalnya dari malas membaca juga. Iya, karena gini loh, karena pemahaman mereka kan jadi orang yang justru dikontrol oleh teknologi, bukan orang yang menguasai teknologi atau memanfaatkan teknologi gitu kan. Jadi ketertarikan mereka terhadap hal itu karena mereka pun basicnya tidak memahami dan juga tidak tertarik pada teknologi. Ini teknologi salah satu aspeknya. Mungkin di dalamnya ada pendidikan, di dalamnya ada pekerjaan, sosial dan lain sebagainya yang bisa meningkatkan diri. Tapi ternyata bahkan dalam hal memilah informasi pun malas gitu. Jangan kan memilah informasi loh, memilah sampah yang bisa menguntungkan kita. Ini kan permasalahan di negara kita tentang sampah itu. Sebenarnya masih banyak orang yang buang sampah pada tempatnya, tapi pemilihan atau pemilahan sampah organik dan anorganik aja kan males kita. Sih, emang itu kan jadi masalah serius sih. Artinya walaupun ada beberapa pihak yang rajin, tetap dia kalah sama yang malas. Ini jadi masalah besar loh guys. Kayak kalau kita melihat masalah ini sebagai sebuah negara yang besar atau sebagai komunitas manusia yang bertahan di tata surya ini. Nah, kalau misalnya semua manusia malas, itu ya artinya kita bertumbuh, cuman terbalik gitu. Kita evolusi tapi ke belakang evolusinya. Makin mendekati ke zaman kera lagi gitu kan. Ya tidak ada inovasi, tidak ada kemudahan lebih lanjut, tidak ada keinginan untuk berjuang. Ya begini-begini saja, bukannya kita bertahan sampai sejauh ini gara-gara kita tidak malas dulunya untuk bertarung di alam liar, ya kan? Ketika zaman dulu gitu kan, pas masa-masa awal-awal prasejarah gitu. Jadi weak man create hard time. Jadi hard time create strong man. Jadi selalu seperti itu. Jadi kayak kalau kita diisi orang-orang malas gitu kan, orang-orang seperti itu, kita akan menciptakan waktu atau zaman yang buruk gitu. Tapi kalau kita misalkan diisi sama orang-orang yang kuat, kadang juga kita akan menciptakan zaman yang mudah karena evolusinya berkembang, karena teknologi berkembang. Ini menjadi paradoks, tapi
peran kita bukan untuk menghentikan paradoksnya, bukan menghentikan sirkulasi itu, bukan menghancurkan siklus itu, tapi kita bertahan selama mungkin di siklus di mana kita bisa memperjuangkan diri kita sendiri dan mengembangkan diri kita sendiri. Itu sih yang penting menurut gua. Oke. Tapi kita balik lagi ke landasan awal tentang rasa malas dari individu ya. Yep. Nah, kita lahir dari orang tua yang berbeda. Betul. Kita hidup, tinggal dan juga besar di lingkungan yang berbeda, ya kan? Nah, ada orang yang lahir dari kehidupan kaya, ada orang yang lahir dari kehidupan cukup, ada orang yang mempunyai lingkungan toksik, dan ada orang yang memiliki lingkungan positif. Tapi terkadang hasilnya nggak sesuai. Ada yang lahir dari kehidupan orang kaya, terus lingkungannya suportif, dia jadi gagal secara kehidupan ya, bukan secara karir. Ada yang lahir dari kehidupan miskin dan mempunyai lingkungan yang suportif, ternyata dia berhasil. Nah, jadi pertanyaan gini, sifat secara umum, secara khususnya sifat malas, itu datang dari genetika atau dari lingkungan karena dibentuk? Kalau menurut gua, pada dasarnya setiap sifat, sikap, tindakan, tindak tanduk, perilaku ataupun behavior bahkan itu secara saintis genetik itu ada peran di sana gitu. Tapi pada akhirnya yang mempengaruhi atau yang mengembangkannya atau tidak adalah lingkungan dan cara dia menanggapinya gitu. Nah, di sini ada fakta menarik. Bukan konon katanya. Menurut penelitian, pendidikan itu cuma bisa mempengaruhi 30% dari sifat seseorang. 70% sisanya itu berasal dari genetika. Tapi angkanya menarik di sini. Dia nggak konstan 70-30. Artinya ketika pendidikan mulai makin banyak, dia melebar. Jadi banyak 40, dan berkualitas. 50-60% dari pendidikan dan 30% dari genetika. Artinya kalau misalnya kita berbicara tentang sifat, ini tuh bentukan, guys. Bentukan ya. Betul. Jadi untuk secara persentase itu kan sifatnya fluktuatif gitu. Ada orang yang gambarannya dia waktu kecilnya malas, gedenya bisa jadi seseorang yang sangat rajin gitu. Atau orang yang awalnya rajin karena memang dia genetiknya rajin, misalkan orangnya giat, ketika dia menemukan suatu permasalahan dia nggak bisa menghadapinya dengan baik, dia justru blunder, bisa jadi dia kehilangan semangat hidup, kehilangan arah, jadi malas. Betul. Nah, artinya kan sudah jelas permasalahan kita di sini malas. Nah, kita nggak bakal bisa mendebat rasa malas. Gimana pun rasa malas adalah buruk dan ada. Nah, mungkin kita perlu sedikit bagi-bagi kue nih ya ke kita semua juga. Lu bagi kue lu mana. Nah, jadi intinya kayak jadi kita kasih tips lah ya. Jadi gimana caranya untuk membentuk lingkungan, membentuk pribadi yang tidak malas. Karena saya dulu adalah seorang pribadi yang nolep gitu kan. Betul. Dia tahu sendiri saya SD-nya kayak gimana. Betul. Seandainya dia tidak keluar dari zona tersebut, saya pastikan nih, dia akan lebih hancur dari siapapun yang orang hancur kalian kenal gitu. Kayak bayangkan gitu dengan pribadi yang tidak memiliki kuasa, orang tua yang tidak memiliki privilege, dengan fisik yang tidak begitu baik dalam pengembangan, sangat kurang gizi gitu. Dan Anda malas gitu, sudah tidak terselamatkan lah, dan tidak termotivasi, tidak terselamatkan. Bersyukurnya saya tuh gue tuh ketemu orang-orang yang bener-bener luar biasa suportif ya, kayak lingkungan circle dalam kita, terus di lingkungan circle luar kita juga, di beberapa orang yang kita temui kayak Wit, dia tuh jadi pemeran bapak buat di hidup saya ya. Jadi kayak bayangin guys, dari kelas 3 SD sampai kelas 3 SMP main warnet ya, bukan karena apa-apa, karena saya merasa main Dota ini adalah rumah gitu kan. Tapi dari situ juga menemukan kayak ternyata malas tuh tidak bukan bentuk solutif dari jalan masalah kehidupan. Betul. Artinya Anda malas tuh ya opsinya cuma 2, lawan atau lawan sambil nangis. Cuma itu doang. Jadi pilihannya suffer or suffer gitu. While crying. Jadi suffer yang pertama adalah suffer karena Anda mengalami kesulitan ketika Anda mencoba belajar, try again until I win gitu ya. Atau suffer yang kedua adalah Anda merasakan rasa sakit, penderitaan ketika Anda tidak melalui proses suffer yang pertama. Betul. Pilih penderitaan Anda yang gimana. Nah, intinya kita semua punya masa kelam.
Tapi dari masa kelam itu sendiri yang membuat kita tahu, oh ternyata kita mempunyai progres sejauh ini, ya kan? Masih belum ada yang telat. Anda yang belum punya skill di umur 24 bisa diasah. Kamu yang punya sifat toksik di umur 26 bisa diasah. Kamu yang punya keluarga yang tidak harmonis bisa diperbaiki. Intinya jangan malas. Dan ini juga berlaku tidak hanya terhadap kita. Gue selalu memikirkan langkah konkret untuk kedepannya. Ketika kita mengetahui bahwa diri kita adalah pribadi yang malas, sudah berusaha kita untuk memperbaiki. Ketika kita sudah melewati hal itu, pastikan keturunan kita dan selanjutnya tidak merasakan dan tidak menjadi pribadi yang tidak kita inginkan sebelumnya. Jadi kayak jangan sampai, karena kita sudah melewati rasa malas, kita sudah menjadi jiwa yang bertanggung jawab, rajin, disiplin, dan lain sebagainya. Kita tahu rasa malas itu buruk. Jangan sampai anak atau keturunan kita sampai memiliki sifat ini gitu. Kalau sifat atau perasaannya pasti ada, maksudnya dia bisa mengontrol hal tersebut gitu. Bahkan menurut gua malas pun kadang sebenarnya diperlukan, karena ada beberapa insting di diri kita tuh yang menganggap bahwa ini tidak perlu dilakukan, tidak hanya karena saya ini tidak berbenefit, tidak memiliki keuntungan, tapi karena basicnya saya malas, jadi ya udah saya hindari karena ini berkemungkinan untuk berbahaya dan lain sebagainya. Jadi itu sih masuk skala prioritas gitu sih. Iya betul, skala prioritas. Tapi kan basicnya dia bisa menjadikan malas sebagai alasan gitu untuk hal tersebut. Jadi ya kontrol. Seperti api gitu, seperti pisau gitu, seperti pedang. Ketika Anda memang mampu menguasainya, bukan menghilangkan, karena beberapa poin itu kan penting. Betul. Keberadaan mereka penting. Bukan menghilangkan mereka, tapi ya mengontrol hal tersebut bisa menjadi kekuatan. Tapi kalau misalnya kita masih dalam keadaan membangun, sebisa mungkin jangan bermain api. Betul. Hindari aja. Hindari. Sebisa mungkin hindari, karena hal tersebut bisa dilakukan ketika kita sudah mengenal siapa diri kita, bagaimana diri kita mengelola stres, mengelola emosi, dan juga mengelola sosial kita seperti apa gitu lah teman-teman. Ya. Jadi intinya kita sekali lagi mengajak ya, kayak ayolah kita berpikir secara luas ya, jangan berpikir secara individu. Kita berpikir secara global, kayak kita sebagai umat manusia. Tinggi banget sih, tapi memang harus. Tapi memang harus menyadari peran kita sebagai manusia. Kita sebagai umat manusia tuh punya tanggung jawab menyediakan kehidupan yang lebih layak untuk generasi selanjutnya. Bayangkan kalau 1.256 manusia di Daya Mekar malas, hancur. Dan terbukti. Enggak, semoga enggak ya. Gua karena udah lama enggak kesana, jadi kita nggak tahu juga penonton Daya Mekar di mana. Daya Mekar tuh kampung halaman gua. Kalau misalkan, dan itu kan menjadi bencana juga untuk selanjutnya. Dan rasa malas ini kan sifatnya bisa berkemungkinan menular ke teman-teman sekitar kita. Berapa kali kita jadi ikutan malas karena teman kita malas? Berapa banyak orang yang beralasan nggak mau datang ke suatu tempat, nggak mau ikut juga nggak datang. Betul. Jadi bisa jadi gitu rasa malas ini menular, ditularkan, akhirnya tidak hanya berusaha untuk keluar dari rasa malas, tapi kita juga harus punya perlindungan agar tidak tertular rasa malas gitu loh teman-teman. Intinya kita lawan pandemi rasa malas ya. Pandemi rasa malas, karena malas ada, tapi kita harus kontrol hal tersebut gitu. Dan ya buat teman-teman yang kita sebut aja kasusnya karena banyak teman-teman kita juga yang mengalami hal seperti ini. Buat teman-teman yang misalkan malas bersosialisasi, itu banyak banget. Malas belajar atau malas mengulik hal-hal baru, itu banyak banget juga kan. Malas beribadah, malas bekerja, lebih nyaman dan lebih merasa enak ketika dia menganggur dan tidak berusaha untuk mencari pekerjaan. Banyak banget. Coba deh kalian, gue nggak bakal ngejudge kalian sebagai seseorang yang pemalas dan berdosa. No, nggak dulu kesana. Tapi perhatikan bahwa kira-kira itu bakal berdampak baik atau enggak sih buat kalian. Kalau misalnya setelah kalian pikir ternyata itu berdampak buruk, sebaiknya ambil langkah secepat mungkin. Karena ya intinya kita ingin kita berproses sama-sama menjadi lebih baik, oke? Betul. Nggak ada orang yang sia-sia. Ya, dan kesia-siaan itu muncul justru ketika kalian tidak menjadi orang gitu. Dan kalian tidak akan menjadi orang ketika kalian tidak sia-sia. Apa sih? Gak jelas itu ulang-ulang, nggak nyambung. Kalian akan sia-sia ketika kalian tidak menjadi orang, maka berusaha menjadi orang yang sia-sia. Nggak bercanda ya, malah jadi toxic positivity gitu ya. Oke. Jadi itu teman-teman pembahasan tentang slot rasa malas ya, bukan slot judi gitu. Jadi sebisa mungkin kita untuk menghindari hal tersebut, sebisa mungkin kita mengelola hal tersebut, sama halnya seperti kita mengelola emosi, mengelola stres.
Mengelola kemalasan juga perlu kita lakukan karena itu bisa membawa kita terhadap sesuatu yang lebih baik atau justru menjadi sesuatu yang lebih buruk. Dan ya, cukup sekian untuk reaktivitas kali ini dan sampai jumpa di reaktivitas yang akan datang. Bye-bye. Jangan malas. Ya. Dan jangan malas buat subscribe dan like video. Jangan malas buat share juga ke teman kalian. Ya. Oke.